Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sehat ya? Masya Allah sehat. Baik, Ustadz akan memberikan pemaparan tentang bagaimana menulis karya ilmiah. Nah, pada ekskul karya ilmiah remaja ini kita akan banyak berbicara tentang bagaimana menulis yang ilmiah ya. Tentu menulis ilmiah itu apa sih sebenarnya? Nah, akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, kita lanjut. Nah, karya ilmiah. Kenapa suatu karya itu disebut karya ilmiah? Karena merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Nah, ini perlu Ustadz highlight, penulis atau peneliti. Tidak semua orang bisa membuat karya tulis ilmiah. Nah, biasanya yang karya tulis ilmiah itu dia menjadi salah satu simpul jenjang pendidikan. Adik-adik nanti naik S1 ya, salah satu yang harus dikerjakan di akhir ya. Salah satunya adalah karya tulis namanya skripsi. Nah, bedanya dengan karya tulis yang lain, karya tulis ini dia berusaha untuk memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah. Pembahasan kenapa, bagaimana pembahasan secara ilmiah itu? Ya, pembahasannya menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah kemarin sudah kita pelajari pada bab ruang lingkup biologi ya. Oke, selanjutnya untuk memberitahukan sesuai hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Nah, ini logis ya. Yang menjadi poin penting di sini yang pertama adalah logis dan sistematis. Karya tulis ilmiah itu dia tidak boleh mengada-ada atau dia tidak bisa kita hanya menulis dengan perasaan kita, tidak ya, harus logis. Bagaimana logisnya? Nah, tentu dia menggunakan sistematika penulisan karya ilmiah, menggunakan metode ilmiah. Nah, kemudian sistematis. Nah, antara masalah, kemudian antara judul, masalah, tujuannya sampai kepada metode pembahasannya itu dia sistematis. Seperti kemarin sudah Ustaz sampaikan, tujuan kita menulis adalah untuk menjawab suatu permasalahan, rumusan masalah. Makanya rumusan masalah itu dia menjadi starting point dalam kita menulis karya ilmiah. Kalau benar dia masalahnya, baru kita bisa lanjut ke proses selanjutnya. Dan yang namanya masalah pada karya tulis ilmiah itu dia tidak boleh terlalu luas, harus dia spesifik ya. Misalkan nih masalah seperti yang kemarin, penggunaan gadget pada masa pandemi. Pada dia angkat untuk anak apa dulu, untuk anak SD atau anak SMP. Nah, berarti penggunaan gadget untuk pada masa pandemi untuk anak SMP, masalahnya apa? Bagaimana masalah gitu kan? Bagaimana masalah, bagaimana permasalahan, bagaimana hambatan anak-anak SMP menggunakan gadget pada masa pandemi. Nah, itu nanti dia harus spesifik ya. Untuk lebih spesifik lagi, di mana tempatnya? Misalkan di SMP IT Anak Soleh Mataram, berarti nanti sampelnya di SMP IT Anak Soleh Mataram ya. Karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai sesuatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Ya, intinya adalah kita ingin mencari jawaban terhadap rumusan masalah yang kita buat pada karya tulis yang kita pada suatu karya tulis kita. Makanya rumusan masalah ini sangat penting karena itu yang akan kita tuju, itu yang akan kita jawab. Entah nanti metodenya seperti apa, tergantung kompleksitas tingkat tingkat kompleksitas karya yang kita inginkan. Biasanya semakin banyak semakin banyak variabelnya, dia akan semakin kompleks ya. Atau dia kalau semakin terlalu luas, dia nanti tentu nanti akan semakin banyak yang diperlukan dana ya. Penelitian itu butuh dana banyak bahkan. Kemudian SDM ya dan lain-lain. Nah, sehingga kita mungkin ya karena masih SMA, jadi kita akan membuat penelitian sederhana seperti VCO kemarin. Kita membandingkan VCO yang
dengan sistem dengan metode yang dibuat dengan metode pemanasan dan yang dibuat dengan metode fermentasi. Oke, lanjutkan. Karangan ilmiah atau ialah karya tulis yang memaparkan pendapat, gagasan, tanggapan atau hasil penelitian yang berhubungan dengan kegiatan keilmuan. Nah ini. Yang pertama pendapat, kedua gagasan, tanggapan atau hasil penelitian yang berhubungan dengan kegiatan keilmuan. Apakah pendapat kita boleh kita bisa disebut dengan karya tulis ilmiah? Bisa. Ya, yang penting nanti metodenya berarti nanti yang kita pakai adalah kita akan studi kepustakaan atau studi pustaka namanya. Ini pendapat saya. Nah, nanti dikuatkan dengan pendapat-pendapat para ilmuwan ya, yang sudah menulis ya. Biasanya yang lebih kuat itu kita akan menggunakan jurnal karena jurnal itu hasil penelitian ter-up-to-date. Nah, kalau buku juga bisa dia. Kalau buku juga bisa, tetapi tingkat ke buku itu karena hasil pemikiran para profesor atau para doktor dan lain-lain bisa kita pakai ya, tapi tentu kekuatannya tidak sekuat jurnal untuk disitasi. Nanti untuk sitasi Ustadz akan kasih tahu pada pertemuan selanjutnya ya. Kemudian gagasan. Nah, gagasan kita nih, misalkan kita mau buat proyek tentang listrik ya, misalkan listrik tenaga matahari misalkan ya, atau apalah gitu ya, tenaga. Ada yang listrik kan tenaga tuh dari dari pohon kan, waktu itu ada ya yang salah satu siswa SMK itu yang membuat. Nah, bisa kita buat gagasan kita ya, tetapi memang harus ya didasarkan dengan studi kepustakaan yang mendalam. Kemudian gagasan itu juga kalau dia gagasan yang abstrak ilmu pasti seperti fisika dan lain-lain ya harus dibuktikan dengan eksperimen ya. Kemudian ada tanggapan nih, ada kemarin adik-adik tidak setuju dengan teorinya Darwin, the origin of species misalkan, bahwa makhluk hidup berasal dari mikroorganisme. Masa Nabi Adam berasal bentuknya mikroorganisme dulu kan ya. Kita sebagai seorang muslim, akidah kita ya, kepercayaan kita bahwa nenek moyang kita yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian kita menulis tanggapan kita terhadap tulisan seseorang yang mengatakan pembenaran terhadap teori Charles Darwin. Nah, kemudian kita tanggapi tulisan tersebut. Kita buat tulisan tanggapan ya terhadap kelemahan-kelemahan karya tulis tersebut. Nah, tentu tinjauannya juga apple to apple. Nah, tidak boleh nanti adik-adik dia kita hanya menggunakan sandaran dari Al-Qur'an saja gitu ya. Nah, kita juga perlu menggunakan sandaran dari keilmuan-keilmuan yang lain ya. Tentu karena tentu kalau misalkan nih Charles Darwin, dia tidak mengimani Al-Qur'an atau mengimani beberapa kitab agama samawi ya gitu ya. Nah, kemudian kita hanya argumentasikan dengan Al-Qur'an, dia kemungkinan tidak akan menerima ya. Karena tentu sebagai seorang muslim dengan kita juga harus punya pemikiran, punya keilmuan yang mendalam terhadap keilmuan-keilmuan yang lain. Ya, seperti itu. Tapi tidak apa-apa, adik-adik nanti mudah-mudahan kita bisa buat proyeknya ya. Kita coba buat bagaimana tulisan tanggapan terhadap teori yang kita pelajari di sekolah dan tidak sesuai dengan Al-Qur'an ya. Kemudian atau hasil penelitian. Nah, ini yang banyak sekali karya tulis itu adalah bentuknya hasil penelitian. Kalau adik-adik nanti fokus, ada yang ngambil di ilmu abstrak ya, apalagi yang jurusan IPA, itu banyak sekali hasil penelitian. Bukan hanya jurusan IPA, jurusan IPS saja ya banyak sekali hasil penelitian orang. Nah, tetapi memang tingkat kebermanfaatannya itu yang itu yang menentukan nantinya. Apakah kita meneliti akan menjadi manfaat atau kita hanya meneliti untuk
belajar saja. Nah, tentu sesuai dengan kemampuan kita nantinya ya. Dan tetapi bagaimana nantinya kita coba buat seperti Visio kemarin. Kalau kita buat dalam bentuk karya tulis ya, sehingga nanti dibaca sama orang, jadi orang tahu hasil kesimpulan penelitian Visio kemarin kita kemarin ya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya dengan metode pemanasan memang lebih banyak produk Visio yang kita dapatkan, tetapi dia tidak sejernih dengan teknik fermentasi. Nah, padahal kalau kita mau kualitas Visio yang bagus dengan tingkat kejernihan yang baik, ya kita menggunakan fermentasi. Nah, manfaat ini kemudian tulisan kita bisa kita sampaikan kepada para pedagang-pedagang Visio atau produsen-produsen Visio, sehingga mereka bisa mempertimbangkan salah satu teknik membuat Visio dengan teknik fermentasi. Dan mungkin hanya sedikit yang menggunakan fermentasi karena dia lebih lama ya, tentu banyak hal yang dipertimbangkan. Oke. Kemudian jenis karangan ilmiah, yaitu diantaranya ada makalah. Kemarin sudah Ustaz sampaikan. Makalah itu dia juga bentuknya karya ilmiah ya, karya ilmiah yang pokoknya makalah itu karya ilmiah yang dia lebih sederhana. Kita bisa selesaikan dalam waktu seminggu, bahkan dia beberapa hari, 3 hari bisa kita selesaikan, asalkan kita benar-benar fokus ya. Karena makalah itu dia nanti yang paling banyak itu karena dia adalah studi pustaka. Jadi kita mencari referensi dari buku, dari jurnal ya, dari tulisan-tulisan orang yang mengenai tanggapan kita tentang tulisan yang kita tanggapi atau tentang gagasan kita terhadap satu permasalahan. Skripsi, nah ini di S1 ya. Adik-adik nanti kalau mau selesai S1, ini yang harus diselesaikan. Nah, biasanya dia tidak bisa diambil di awal-awal semester, nggak boleh ya. Harus nanti di akhir kalau udah selesai beberapa mata kuliah. Jadi tapi perlu adik-adik tahu bahwa banyak juga ya orang yang berhenti kuliah gara-gara skripsi karena dia tidak benar-benar serius mengerjakan karya tulisnya, atau dia saya nggak bisa nulis, jadi ya udah dah saya nggak usah kerjakan. Ya udah, dia walaupun kuliah 3,5 tahun ya, bahkan 4 tahun, bahkan 5 tahun, kalau skripsinya belum selesai dia tidak dianggap lulus. Nah begitu. Kalau SMA mungkin setelah ujian ya udah lulus. Nah kalau S2 itu jenjangnya tesis. Tesis itu dia tentu nanti rumusan masalahnya lebih kompleks, variabelnya lebih banyak, metode ilmiah, uji, kalau dia pakai uji statistiknya lebih kompleks gitu ya. Disertasi ini ada yang digunakan untuk S3 nanti. Kalau adik nanti mau dapat doktor ya, gelar doktor, nanti harus buat disertasi. Nah, dia semakin semakin tinggi ya, skripsi mungkin lebih umum gitu kan permasalahannya. Kemudian tesis nanti dia akan lebih mengkhusus. Nah, disertasi juga akan lebih khusus lagi. Dan laporan penelitian perlu adik-adik ketahui, kalau di kampus itu dia dosen itu bukan hanya mengajar kerjanya, tetapi dia meneliti juga. Dia juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, penelitian ini biasanya dosen itu dia akan minta untuk membuat proposal penelitian, dibawa ke lembaga kasih dana. Itu yang dipakai oleh dosen nanti untuk meneliti. Bukan hanya dosen ya, tapi guru juga banyak sekarang. Guru juga banyak untuk melakukan penelitian, misalkan penelitian di dalam kelas, bagaimana keadaan siswa dengan metode pembelajaran ini ya. Nah, ada banyak sekali adik-adik juga nanti, kalau mudah-mudahan nanti ada ya peneliti khusus belia itu bisa digunakan untuk melaksanakan penelitian pada tingkat SMA ya. Nah gini, Finosa dalam Alamsyah ya. Nah seperti ini dia bentukannya nanti nih. Kalau kalian membuat makalah, kalian mensitasi tulisan orang, bisa kalian menggunakan tulisan orang. Ini berarti Finosa dalam Alamsyah. Ini maksudnya pendapatnya Alamsyah yang ditulis oleh Finosa pada bukunya tahun 2008 pada halaman 98. Coba Ustaz ulang sekali lagi ya.
pendapat Alamsyah dalam pendapat Alamsyah yang ditulis oleh Finosa dalam bukunya tahun 2008 halaman 98 mengklasifikasikan karangan menurut bobot isinya ada 3 ya, sama karangan ilmiah, karangan semi ilmiah atau ilmiah populer, dan karangan non ilmiah. Ini karangan itu semakin tinggi ya, semakin ilmiah itu bobotnya akan semakin tinggi ya. Nah, yang tergolong karangan ilmiah antara lain ya, makalah, kemarin tadi sudah Ustaz sampaikan, laporan, skripsi, tesis, dan disertasi. Ini laporan penelitian ya. Kemudian yang tergolong karangan semi ilmiah itu artikel, editorial, opini, fitur, reportase, dan lain-lain. Biasanya juga ya artikel itu juga ada yang berbentuk dia ilmiah ya. Jadi nanti kita misalkan membuat suatu penelitian, itu bisa kita tuangkan tulisan kita, penelitian kita itu dalam banyak artikel. Nah, artikel ini juga bisa kita sampaikan ke orang, gitu. Bisa kita sampaikan dalam pertemuan-pertemuan para ilmuwan, gitu ya. Nah, yang tergolong dalam karangan non ilmiah antara lain ya ada anekdot, opini, dongeng, gitu ya, hikayat, cerpen, novel, roman, dan naskah drama. Nah, itu yang tidak ilmiah. Oke, prinsip-prinsip umum yang mendasari penulisan sebuah karya ilmiah. Yang pertama, objektif. Artinya setiap pernyataan ilmiah dalam karya ilmiah harus didasarkan kepada data dan fakta. Jadi dia tidak boleh sembarangan membuat karya tulis itu. Harus dia benar-benar objektif. Misalkan apa yang kita dapatkan kemarin pada saat visio, kita dapatkan dengan teknik fermentasi dia akan semakin jernih, dengan teknik pemanasan dia kurang jernih. Nah, tidak boleh kita balik gitu. Dengan misalkan nih kita mau kasih tahu orang bahwa fermentasi itu lebih bagus dari bahwa pemanasan itu lebih baik dari fermentasi. Nah, kemudian kita buat. Nah, dengan teknik pemanasan dia akan lebih jernih. Nah, ini tidak objektif. Nah, ini masih tidak, kita harus keluar dari kepentingan kita sebagai peneliti di situ. Sama nanti, nah ini yang terjadi masalahnya sering ini ketika pemilu ya. Ketika itu pemilu itu juga dia menggunakan metode ilmiah ya, itu penelitian survei namanya. Sudah Ustaz sampaikan kemarin ya. Nah, misalkan nih nanti pemilihan wali kota Mataram, ada 4 pasangan calon. Kemudian kita disuruh sebagai penelitinya. Nah, kita lebih condong ke paslon nomor 2 misalkan nih. Kita lebih condong ke paslon nomor 1 atau nomor 3, nomor 4, silahkan ya. Kita lebih condong ke misalkan nih paslon nomor 1. Kemudian nanti pada saat pengambilan sampel ya, kita ambil sampelnya di basis karena kita lebih condong yang tidak objektif, kita condong ke nomor 1. Lalu kita ngambil sampelnya di lumbung-lumbung suara pasangan nomor 1. Nah, ini kan itu sudah tidak ilmiah. Ya, nanti pasti sudah ditebak hasilnya, nanti pasti akan keliru gitu ya, kalau memang ini. Apalagi nanti banyak sekarang yang dibayar untuk hal-hal seperti itu. Kemudian prosedur dan penyimpulan penemuannya melalui penalaran induktif dan deduktif. Ada penalaran induktif, ada deduktif. Nah, kemudian rasional dalam pembahasan data. Kita benar-benar harus logis ya dalam kita membahas data itu. Data itu tidak boleh kita bolak-balik ya dalam penelitian itu. Tetapi ya meskipun demikian masih banyak hal-hal penelitian yang sifatnya kurang ilmiah ya, kemudian dia bolak-balikkan datanya ya, sehingga dia dapatlah kesimpulan seperti apa yang dia inginkan ya. Tapi kita sebagai seorang peneliti muda, peneliti nanti kita tidak boleh seperti itu ya. Nah, ciri-ciri karya ilmiah yang pertama tadi logis ya. Artinya segala keterangan yang disajikan dapat diterima oleh akal sehat. Kita nggak boleh buat penelitian tentang pengaruh misalkan ya, pengaruh jin di SMP itu anak soleh terhadap kenyamanan belajar siswa. Nah, ini kan nggak masuk akal dari ilmiah itu ya. Masa pengaruh jin, nah ini kan tidak bisa dijelaskan secara ilmiah.
kecuali nanti kalau jin itu ada yang menggambarkan bentuknya dan itu benar-benar ilmiah dalam misalkan jurnal yang lain, dan boleh seperti tapi pasti tidak akan pernah ada gitu ya. Kemudian sistematis, artinya segala yang dikemuka disusun dalam urutan yang memperlihatkan adanya kesinambungan. Nah, contohnya tadi, misalkan kita mau meneliti, kemudian kita buat judulnya, rumusan masalahnya. Antara judul dan rumusan masalah tidak boleh dia tumpang tindih. Kemudian antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian kita tidak boleh tumpang tindih. Nah, kita masalahnya narkoba, ya, penggunaan narkoba. Kemudian kita tujuannya kita mau melihat pengaruh gadget terhadap pembelajaran siswa. Nah, ini kan nggak berkesinambungan, nanti nggak sinkron. Nah, penelitian itu harus sinkron antara antara masing-masing part. Atau nanti kita mau ukur pengaruh, ya adik-adik, kalau nanti belajar statistik, kita mau ukur pengaruh, tetapi uji statistiknya kita menggunakan korelasi. Nah, kan nggak sinkron jadinya, ya gitu ya. Oke. Kemudian objektif itu menjadi salah satu ciri karya ilmiah yang harus dilakukan. Kita tidak boleh berdiri di atas suatu kepentingan kalau kita meneliti itu ya. Kemudian lengkap, artinya segi-segi masalah yang diungkapkan dikupas selengkap-lengkapnya. Nah, tentu ini berdasarkan jenjang yang tadi ya. Kalau skripsi mungkin sebagai mahasiswa kita belajar menulis ya. Jadi ya mungkin hal-hal yang masih kurang lengkap di situ masih kemudian dikecualikan ya, karena masih jenjangnya memang jenjang S1 akademiknya. Tapi kalau tesis nanti ya tesis itu kan menulis dengan benar. Jadi ya memang harus benar tulisannya ya. Tidak boleh dia nanti ada yang masih seperti level skripsi. Nah, ini yang membedakan ya. Apalagi kalau disertasi. Kalau disertasi nanti ada promosinya, ada promosi doktor namanya, sebelum nanti disidangkan secara terbuka. Siapa profesor datang di sana membantah, disuruh ulang, harus dia ulang. Sama kalau tesis juga seperti itu. Kalaupun nanti karya skripsi, kalau dosen pembimbingnya tidak setuju, ya, disuruh ulang nanti dari awal. Pada setahun kita meneliti itu, setahun harus kita ulang penelitian kita ya. Oke, tetapi tentu karena mahasiswa S1 itu masih belajar ya, apalagi SMA sekarang masih belajar, jadi boleh salah, nggak apa-apa. Nulis saja dulu, nanti kita pikirkan salah atau sebenarnya sambil kita belajar, karena berproses dia ya, tulisan itu, menulis itu. Kemudian lugas, artinya pembicaraan langsung kepada hal-hal pokok nih, jangan ini kita mau meneliti tentang narkoba nih, tapi kita mulai dulu dari aktivitas remaja main game. Nah, ini jadi nggak langsung lugas gitu. Kalau kita menulis tentang narkoba nanti di bagian pendahuluannya ya kita mulai langsung dari narkoba. Jangan kemana-mana lah tulisannya itu, harus fokus kepada masalah apa yang kita ingin teliti gitu. Jangan ini masalah kita yang misalkan nih gadget ya, kemudian kita alih-alihkan ke misalkan tawuran pelajar dan lain-lain. Nah, meskipun mungkin di suatu tempat, di suatu posisi tertentu memang ada keterkaitannya, tetapi kita tidak boleh terlalu luas ke sana kemari kita menulis gitu ya. Nah, kemudian saksama, artinya berusaha menghindarkan diri dari segala kesalahan betapapun kecil. Ya oke. Ya, kita memang berusaha ya, mungkin berusaha, tetapi tidak apa-apa untuk awal ini ya, nulis saja dulu. Nanti kita perbaiki bareng-bareng ya. Kita sama-sama perbaiki. Sama kayak kemarin VCO, itu kan masih ada sebenarnya salahnya di rumusan masalah ya. Vida sama Nezira masih salah, tapi bisa kita perbaiki ya. Yang penting menulis saja dulu. Nanti kita perbaiki bersama sampai tulisannya benar ya. Nah, jelas, artinya segala keterangan yang dikemukakan dapat mengungkapkan maksud secara jernih. Ya, jadi maksud
tulisan kita itu harus benar ya, makanya intinya itu di masalah itu benar-benar menjadi starting point dalam kita menulis. Nah, entah itu menulis makalah ya, makalah itu kalau kita buat ya, yang kita tuju adalah rumusan masalahnya. Misalkan rumusan masalahnya apa nih, kayak kemarin kita menanggapi tulisannya Charles Darwin yang berjudul The Origin of Species, berdasarkan Al-Quran dan pendapat para ulama gitu ya. Ya, yang kita tuju adalah tulisannya Charles Darwin, misalkan pendapatnya apa nih, kita highlight. Jangan mungkin kalau kita tanggapi semua isi bukunya, itu nanti akan berjilid-jilid buku kita nanti ya, akan jauh karena satu pendapat di situ nanti masalah akan banyak bentuk tanggapannya gitu. Jadi misalkan kita mau menanggapi yang dikutip ya pendapatnya Charles Darwin yang mengatakan bahwa makhluk hidup itu awalnya berasal dari mikroorganisme atau makhluk bersel satu gitu, makhluk hidup bersel satu. Nah, itu yang kita tuju nanti ya, itu yang kita tuju benar-benar nanti kita akan menanggapi tulisannya itu dari rumusan masalahnya nanti sampai bagaimana gitu ya tanggapan terhadap pendapat Charles Darwin yang mengatakan makhluk hidup berasal dari mikroorganisme berdasarkan Al-Quran dan pendapat para ulama. Kemudian baru kita nanti misalkan pendapat para ulama A, ini dia tanggapannya. Kemudian ulama B, ini dia tanggapannya. Ulama C nanti ini tanggapannya. Kemudian berdasarkan di awal dulu kita berdasarkan Al-Quran. Di Al-Quran disebutkan di surah ini, surah misalkan apalah gitu ya. Di situ nanti bisa dikejar ya sampai kita mendapatkan kebenaran di Al-Quran dan pendapat para ulama itu tidak seperti itu ya. Nah, kemudian tidak seperti itu dia yang benar. Nah, kemudian kebenaran dapat diuji secara empiris. Oke. Nah, ini mungkin untuk menguji kebenaran itu nanti dia membutuhkan uji statistik nanti namanya ya, uji statistik, uji kebenaran itu. Nah, tapi tidak apa-apa nanti ya sambil kita jalan. Nanti kita sambil belajar. Kalau kalian udah kelas 3 bolehlah kita belajar nanti karena sudah masuk materi statistik kayaknya di matematika wajib maupun matematika peminatan. Jadi adik-adik nanti punya pemahaman bagaimana menguji variabel dengan uji statistik. Nah, kemudian terbuka, ya, ini konsep atau pandangan keilmuan dapat berubah seandainya muncul pendapat baru. Nah, seperti itu. Tadi Charles Darwin. Kalau kalian belajar tentang teori evolusi di biologi itu banyak yang kalau Charles Darwin mengatakan makhluk hidup itu berasal dari mikroorganisme, ada juga nanti yang mengatakan yang lain, teori-teori yang membantah gitu ya. Tetapi nanti kalau yang ini karena susah dibuktikan ya, karena kalau kita ini kan susah kita buktikan makhluk hidup itu awalnya manusia itu awalnya dari mana kan susah dibuktikan. Tapi dia banyak, ada yang berdasarkan dari dari DNA gitu katanya ya. Ada juga yang mengatakan lebih primitif dari pendapatnya Darwin juga ada. Tapi nanti kita bahas di teori evolusi, soalnya di kelas 3. Kemudian berlaku umum. Nah, ini dari mana kita bisa tahu dia akan bisa berlaku umum? Ketika dia menggunakan sistematika metode ilmiah yang benar. Karena metode ilmiah itu kan dipakai secara luas di seluruh dunia. Ya, meskipun masing-masing lembaga itu tentu ada beberapa perbedaan ya. Kalau nanti kalian kuliah di UNRAM nanti sama ada yang kuliah di ITB, tentu ada dia sistematika penulisan karya tulisnya berbeda. Tetapi intinya itu tetap sama dia ya. Kalau kita mau menulis untuk dipublish misalkan di luar negeri, di suatu jurnal tertentu gitu ya. Nah, kita akan mengikuti bagaimana sistematika penulisan dari yang mempunyai jurnal tersebut. Jadi, bagaimana kita tahu tulisan kita benar-benar bisa diakui ketika dia yang pertama
ketika dia metode ilmiahnya itu seperti apa, metode ilmiahnya itu harus benar-benar bisa artinya bisa dia dipahami oleh para ilmuwan ya. Bahkan nanti kalau kalian ada yang menulis, ada yang tahu ya, dosen, ada yang jadi dosen, nanti ada Q1, Q2, ada Q3 nih. Itu kalau semakin ke Q1 itu berarti dia akan indeks penulis, kredibilitas penulis itu, kredibilitas peneliti itu semakin diakui oleh dunia ya. Dia akan diakui oleh masyarakat ilmuwan ya. Ada nanti indeks, ada yang Scopus, ada yang indeks-indeksnya atau yang biasa dipakai di Indonesia juga banyak ya. Tetapi kalau indeksnya di Indonesia ya tentu nanti ketika kita pakai di luar oleh dunia nanti akan kurang dihargai lah, kurang di kredibilitasnya akan semakin kurang dilihat oleh masyarakat ilmuwan dunia. Kemudian tuntas ya. Nah ini penyajian menggunakan ragam bahasa ilmiah dan bahasa tulis yang lazim. Nah ini memang ada dia bahasa ilmiah itu nanti ya. Misalkan mungkin itu dia susah dipakai di bahasa ilmiah ya. Ya tidak, karena mungkin itu dia kan ambigu ya. Kalau ini artinya kebenarannya masih dipertanyakan ya. Nah, ada juga sepertinya gitu. Ada banyak kata-kata yang disuruh untuk dikurangi kalau kita menulis karya tulis itu ya, karya tulis ilmiah ini, bukan karya tulis yang lain. Kalau karya tulis yang lain oke, boleh. Adik-adik mau buat cerpen, mau buat apalah gitu ya, boleh dipakai kata-kata itu. Tapi kalau di karya tulis ilmiah ya, ada beberapa kalimat kosakata yang haram dipakai gitu ya, dalam karya tulis ilmiah. Kemudian tuntas artinya segi masalah dikupas secara mendalam dan selengkap-lengkapnya. Nah ini ya. Oke, kalau yang ini kalau tuntas tentunya ini sesuai dengan jenjang akademik tadi ya. Kalau semakin dari makalah, skripsi, kemudian tesis, disertasi ya, semakin tinggi tingkat akademik seseorang itu, makanya dia nanti mengupas akan lebih mendalam kupas pembahasannya. Kalau kalian tahu ya, misalkan nih kalian nanti ada yang masuk biologi, S1-nya biologi, kemudian S2-nya apa nanti misalkan mikrobiologi atau mikologi. Mikrobiologi itu kan berarti kita akan mempelajari biologi, cabang biologi yang mempelajari hewan-hewan mikro atau makhluk hidup mikro, atau mikologi, makhluk hidup, jamur dan lain-lain gitu ya. Nah berarti nanti keilmuan kalian nanti di S2 itu adalah mikrobiologi khusus, sudah mendalam tapi di sana. Nah bahkan nanti kalau kalian mau doktoral ya, nanti mikologi misalnya mikrobiologi, misalkan alga, nanti alga saja yang kita pelajari ya gitu ya. Nanti bahkan kalian nanti kalau jadi profesor nanti jadi profesor alga ya. Ya, tetapi benar-benar kalau udah ini ya, tapi banyak para ilmuwan tentang alga nanti yang akan mengundang untuk membahas ini, misalkan alga yang dipakai untuk kesehatan dan lain-lain ya. Kemudian pendekatannya rasional ya, karena berupaya merumuskan kebenaran berdasarkan kajian data yang diperoleh dari berbagai rujukan. Nah kalau kita misalkan mau menggunakan datanya orang dalam penelitian kita, boleh, itu berarti namanya data sekunder. Kalau misalkan dari data tersebut kita mendapatkan hasil yang lain, artinya atau kita menjadikan data tersebut sebagai starting point masalah kita, artinya dari data ini saya mendapatkan ada ketidakberesan misalkan itu ya. Kemudian itu yang akan kita teliti, boleh seperti itu. Bahkan akan bernilai, tingkat ilmiahnya akan lebih bagus. Kemudian pendekatan empiris, nah ini tidak boleh kita mengada-ada ya. Berupaya merumuskan kebenaran berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapangan atau hasil percobaan. Tidak boleh dia tidak berdasarkan keinginan kita kalau dalam menulis itu ya.
berdasarkan apa yang menjadi fakta itu, apa fakta di lapangan. Makanya kalau kalian lebih nanti di S1 biasanya kalau kalian sebelum meneliti itu harus turun ke lapangan dulu, atau itu namanya studi pendahuluan ya. Jadi kita bisa lihat, oh benar nih masalahnya kayak gini. Nggak boleh nanti masalahnya kita mau meneliti masalah A, tetapi ternyata di lapangan masalah B. Ya, kita paksakan menulis dengan masalah A. Nah ini tidak berdasarkan fakta, berarti nanti pendekatannya kurang empiris. Nah ini kemudian, nah ini ya tujuan karangan karya ilmiah. Yang pertama, memberi penjelasan, memberi komentar atau penilaian tadi ya udah ini ya. Kalau kalian nanti membuat tanggapan atau komentar terhadap penelitian orang, boleh ya. Memberikan saran ya. Nah, sarannya kayak kemarin visio itu kan, dari penelitian sederhana itu kita bisa memberikan saran kepada produsen visio. Jadi kita bisa tahu, oh ini kalau Bapak mau membuat, berarti sarannya nanti secara mungkin tidak secara tertulis atau bisa kita sampaikan secara secara lisan misalkan gitu ya. Kita kalau Bapak mau membuat visio dengan teknik pemanasan, hasilnya nanti lebih banyak tapi kurang jernih, itu kan. Kalau mau yang lebih jernih tapi hasilnya lebih sedikit, pakailah teknik fermentasi. Nah itu kan sudah menjadi saran yang bisa kita kasih untuk menjadi manfaat untuk produsen visio. Menyampaikan sanggahan tadi yang sanggahan Charles Darwin bisa kita buat, tetapi seperti yang saya sampaikan harus apple to apple gitu ya, nggak boleh nanti rujukannya ini, kita rujukannya yang lain ya. Boleh kita pakai rujukan yang lain untuk menambah supaya nanti bagus untuk pembaca kita gitu ya. Ataupun boleh kita pakai referensi kita, misalkan kita mau bantah dengan Al-Quran ya, boleh nanti, tapi nanti tentu yang akan rasional di pembacanya adalah yang mengimani Al-Quran. Kalau yang tidak mengimani Al-Quran mereka tidak akan pernah menganggap ini sebagai tulisan yang ilmiah. Tapi dia tidak bisa dipakai secara luas, secara umum. Kemudian membuktikan hipotesis. Nah, bagaimana pembuktian hipotesis ini nanti tentu dengan kajian penelitian yang dalam ya. Ini bisa dengan uji hipotesis, bisa dengan uji statistik ya, ataupun nanti kita membuat penelitian deskriptif ya. Artinya penelitian kita mau mendeskripsikan tentang keadaan suatu ya. Kita mau meneliti nih sekarang yang nggak ikut kelas di offline kan Izudin misalkan ya, kita mau meneliti tentang Izudin, kita mendeskripsikan apa yang dia lakukan setiap hari di sekolah, kalau dia di rumahnya, kalau dia nggak offline, kalau dia nggak di sekolah. Nah bisa kita buat penelitian seperti itu ya. Yang penting tapi manfaatnya kalau ya Izudin mungkin manfaatnya untuk sekolah, kalau untuk selain sekolah kan kurang bermanfaat mungkin ya. Nah itu adik-adik materi kita pada hari ini ya, tentang karya ilmiah remaja. Mudah-mudahan kita semakin bersemangat untuk menulis ya. Ustadz juga masih ingin untuk kita sama-sama bersemangat untuk menulis. Nah, mudah-mudahan nanti banyak siswa-siswa yang produktif menulis, membuat karya tulis, karena dia menulis ini dia benar-benar ada ininya ya, kayak dia butuh proses gitu. Artinya kalau kita belajar sekarang berarti proses yang kita lalui itu lebih awal dari teman-teman kita nanti. Kalau di kuliah itu banyak sekali kompetisi menulis, bahkan sering juga jarang yang mengikuti gitu ya. Ataupun di luar negeri itu banyak kompetisi menulis internasional maupun nasional, bahkan lokal juga banyak. Nah, tetapi dia membutuhkan proses ya. Kalau kita mulai dari awal, insya Allah nanti ketika kita sudah kuliah S1, ketika adik-adik sudah kuliah, karena prosesnya sudah adik-adik temukan di SMA, jadi nanti tentu kualitas karya tulis ilmiah yang kita produksi itu lebih bagus. Itu saja mungkin adik-adik ya, tetap produktif di rumah.
tetap jaga jarak ya, jangan keluar atau rebahan terus di rumah. Olahraga ya, rajin olahraga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.